Hai teman-teman semua, selamat datang lagi di channel ini. Pernah nggak sih kamu lagi rebahan santai di hari Minggu, udah niat mau recharge energi, tapi bukannya tenang, malah ngerasa bersalah gitu. Pikiran kamu langsung lari ke kerjaan, ke email yang belum dibalas, atau mungkin kamu scroll media sosial dan lihat teman-temanmu pamer kesibukan. Lalu kamu mikir, duh kok saya tuh nggak produktif gitu. Nah, kalau kamu pernah, kamu nggak sendirian, dan mungkin ya secara tanpa sadar, kamu sudah terjerat dalam sebuah jebakan modern yang namanya hustle culture. Hustle culture ini bukan sekedar soal kerja keras gitu. Ini adalah sebuah ideologi, sebuah dalam tanda kutip penyakit zaman now yang menyamar sebagai ambisi. Budaya ini mengagungkan kerja keras gitu, tanpa henti sebagai satu-satunya jalan menuju sukses. Slogannya jelas, hidup untuk bekerja, bukan bekerja untuk hidup. Pekerjaan bukan lagi sekedar mencari nafkah, tapi menjadi pusat identitas dan harga diri kita gitu. Tapi bagaimana budaya ini bisa merasuki kita semua gitu, sampai ke tulang sumsum belakang kita. Mari kita bedah manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, hustle culture ini bukan konsep abstrak yang cuma ada di buku teks psikologi. Ini nyata, dan mungkin beberapa bentuknya sudah kita anggap normal gitu. Penting banget untuk kita kenali wujudnya, supaya kita sadar dari mana tekanan ini datang. Pertama, normalisasi kerja berlebihan. Bekerja sampai larut malam atau bahkan di akhir pekan, itu sudah dianggap biasa banget gitu. Sebuah survei dari TFR tahun 2021 menunjukkan data yang cukup mengejutkan. Sekitar 83,8% responden survei itu menganggap lembur itu normal, dan 69,6% rutin bekerja di akhir pekan. Dan yang paling bikin miris, 60,8% merasa bersalah kalau mereka itu nggak bekerja lebih lama dari yang seharusnya. Bahkan, ada responden yang mengaku bekerja rata-rata 100 jam per minggu. Bayangin ini, itu lebih dari 2 kali lipat jam kerja normal gitu. Ini bukan lagi dedikasi, ini sudah membahayakan diri sendiri. Kedua, ledakan ekonomi gig dan microwork. Berkat platform digital, setiap detik, waktu luang kita sekarang bisa diubah menjadi uang. Nunggu antrian bisa sambil ngerjain tugas kecil, perjalanan pulang bisa sambil ambil orderan. Pasar ekonomi gig ini gede banget gitu. Diperkirakan mencapai 455 miliar dolar pada tahun 2023. Dan ini bukan tren sesaat gitu. Diproyeksikan pada tahun 2027, ekonomi gig ini akan mencakup 50% dari total tenaga kerja di Amerika Serikat nih. Ironisnya, seperti dicatat oleh peneliti Larry, istilah hustle yang awalnya lahir dari perjuangan ekonomi komunitas kulit hitam di AS, kemudian diambil alih atau dikemas ulang oleh budaya dominan menjadi gig culture, yang tren mengubah narasi perjuangan menjadi pilihan gaya hidup. Ketiga, peran media sosial. Nah, ini dia biang keladi utamanya. Influencer dan selebriti di media sosial gencar mempromosikan narasi rise and grind and always on. Kita terus-menerus dibombardir dengan citra kesuksesan yang seolah-olah hanya bisa diraih dengan kerja nonstop. Akibatnya apa? Saat kita istirahat, kita malah merasa jadi pecundang gitu. Kita merasa tertinggal. Tekanan psikologisnya begitu luar biasa. Semua manifestasi ini kelihatannya keren dan penuh motivasi, tapi ada harga mahal yang harus dibayar oleh kesehatan mental kita. Apa saja dampaknya? Mari kita lihat dampak psikologis dari pikiran, perasaan, dan perilaku. Tekanan untuk produktif terus-menerus itu bukan cuma bikin capek fisik, tapi benar-benar merusak kita itu dari dalam gitu. Dampaknya bisa kita pecah jadi 3 level. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan bagaimana kita bertindak. Pertama, di level pikiran atau kognitif. Kita jadi terobsesi pada pekerjaan gitu. Ini disebut preokupasi konstan, di mana otak kita nggak bisa logout dari mode kerja.
Tapi lebih dari itu, kita terjangkit apa yang disebut produktivitas beracun atau toxic produktif. Ini adalah keyakinan sesat gitu, bahwa harga diri kita sepenuhnya bergantung pada seberapa produktif kita. Keyakinan ini diperparah oleh upward social comparison di media sosial. Dan yang paling berbahaya, ia membuat kita melakukan rasionalisasi eksploitasi. Kita mulai menerima kondisi kerja yang buruk gitu, seperti upah rendah atau jam lembur tak dibayar, bukan sebagai bentuk eksploitasi, tapi sebagai bagian dari, dalam tanda kutip, perjuangan atau the greens yang harus dilalui. Kedua, di level perasaan atau afektif. Kita terjebak dalam lingkaran setan emosi negatif. Contoh siklusnya seperti ini. Kamu coba istirahat, tapi malah muncul rasa bersalah yang luar biasa gitu. Kamu lihat pencapaian orang lain, lalu muncul kecemasan sosial dan insecurity. Kamu mulai merasa nggak cukup baik gitu. Semua ini menumpuk jadi stres tingkat tinggi dan kelelahan ekstrim. Ketiga, di level perilaku. Semua pikiran dan perasaan itu mendorong kita untuk melakukan tindakan yang merusak diri sendiri. Ini adalah hubungan sebab akibat yang sangat jelas gitu. Karena saya merasa harus terus produktif, saya bekerja dalam jam ekstrim gitu. Dalam tanda kutip ya. Akibatnya keseimbangan hidup dan kerja itu hancur total gitu. Karena aku takut dianggap nggak kompeten, aku jadi sulit bilang tidak pada pekerjaan tambahan. Ya akibatnya kamu menuju gerbang burnout. Atau misalkan karena aku ingin setiap detik dalam hidupku berguna, aku mengisi waktu luang dengan side hustle. Akibat batas antara kerja dan istirahat jadi benar-benar bias, gitu, kabur. Dan kamu nggak pernah benar-benar pulih. Pertanyaannya, kenapa kita bisa begitu mudah terjebak dalam siklus ini? Ternyata ada beberapa jebakan psikologis di baliknya. Untuk bisa lepas dari jeratan ini, kita harus paham dulu akar masalahnya dari sudut pandang psikologi. Ada kesalahan logika yang membuat hustle culture ini terdengar begitu menarik. Tapi semua ini bermula dari satu proses kunci, yaitu internalisasi nilai. Ini adalah proses di mana tekanan eksternal dari lingkungan kerja pelan-pelan kita serap menjadi standar internal untuk mengukur harga diri kita. Dulu orang mungkin hanya workaholic, sebuah perilaku. Sekarang orang memiliki toxic produktif, sebuah identitas. Produktivitas bukan lagi alat, gitu, tapi menjadi sumber utama validasi diri. Proses inilah yang membuat jebakan-jebakan berikutnya jadi sangat efektif. Jebakan pertama, teori perbandingan sosial. Ini bisa kita sebut sebagai rumput tetangga selalu lebih hijau. Media sosial adalah panggung utamanya. Kita hanya melihat highlight reel, cuplikan terbaik dari kesuksesan orang lain, lalu kita membandingkannya dengan kehidupan kita yang penuh dengan behind the scenes. Tentu saja kita merasa kalah. Gitu. Jebakan kedua, survivorship bias atau bias bertahan hidup. Ini jebakan yang sangat kuat. Analogi sederhananya seperti ini. Kita hanya mendengar cerita satu orang yang sukses setelah putus kuliah dan membangun startup, tapi kita tidak pernah mendengar cerita ribuan orang lain yang putus kuliah dan gagal gitu. Nah, secara psikologis, kita sangat suka cerita seperti ini. Karena cerita ini memberikan kita ilusi kontrol. Sebuah keyakinan keliru bahwa sukses itu hanya soal kerja keras. Ini jauh lebih sederhana daripada menerima peran faktor lain seperti privilege, jaringan, dan keberuntungan. Narasi ini membuat kita merasa bahwa kegagalan adalah murni salah kita karena kurang berusaha. Konsekuensi puncak yaitu burnout. Burnout adalah konsekuensi pamungkas dari hustle culture ini. Penting untuk dicatat, burnout bukan sekadar kelelahan biasa. Ini adalah kondisi ambruk secara psikologis. Ini terjadi ketika ambisi membuat kita jadi tuli dan buta terhadap sinyal-sinyal stres dari tubuh.
dan pikiran kita sendiri gitu. Setelah terlalu lama mengabaikannya, kita akhirnya ya tumbang. Namun apakah pengalaman hustle ini sama untuk semua orang? Ternyata tidak juga. Oke, jadi kesimpulannya apa? Hustle culture adalah fenomena global yang kompleks. Ia mengagungkan produktivitas tanpa henti, mengikis batas antara hidup dan kerja, dan membawa dampak psikologis yang serius mulai dari stres, kecemasan, hingga burnout. Pengalamannya pun tidak seragam. Ada perbedaan besar antara hustle untuk bertahan hidup dan hustle sebagai gaya hidup. Pesan utama dari video ini, kesadaran adalah langkah pertama untuk bebas. Menantang narasi produktivitas beracun dan mulai mengadvokasikan pentingnya istirahat bukan berarti kamu malas. Justru itu adalah bentuk pertahanan diri yang esensial untuk menciptakan etos kerja yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Ya kamu berhak istirahat tanpa merasa bersalah. Sekarang saya ingin dengar cerita dari teman-teman semua. Apakah pernah mengalami hustle culture ini? Dan apakah pernah merasa bersalah saat istirahat? Coba share ceritamu di kolom komentar. Mari kita diskusi dan saling mendukung. Dan jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa ini bermanfaat. Share ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.